Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita dapat melanjutkan istiqamah kita, istiqamah halaqah subuh, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai kepada bahasan adabus siyam, etika-etika berpuasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabus siyami, etika-etika berpuasa. La yanbaghi an taqtasira ala saumi syahri Ramadan. Maka tidak seyogyanya, tidak pantas, tidak selayaknya an taqtasira ala saumi syahri Ramadan. Kamu hanya mencukupkan berpuasa Ramadan saja. Jadi ini kata Imam Ghazali itu tidak layak bagi seorang salik ilallah, bagi orang yang menuju kepada Allah, hanya mencukupkan ibadah puasa di bulan Ramadan saja. Artinya yang wajib-wajib saja. Fatatrukat tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah fil faradis. Sehingga kamu meninggalkan at-tijarah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, wa kasbid darajatil aliyah, dan kamu tinggalkan kesempatan memperoleh derajat kedudukan yang tinggi fil faradis, di surga Firdaus atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di awal-awal pembahasan kitab ini, bahwasannya umur kita ini adalah modal, sehingga ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban saja tanpa amalan-amalan sunnah, maka yang terjadi adalah kembali modal. Itu pun dengan catatan ibadah-ibadah wajib kita itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kembali modal. Artinya sekedar cukup tiket masuk surga saja. Jadi tidak berharap tingkatan VIP atau VVIP atau derajat-derajat yang tinggi di surga. Maka di sini disebutkan sama Imam Ghazali, fatatrukat tijarata bin nawafil. Jadi beliau mengungkapkan dengan bahasa at-tijarah, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Maka di dalam sebuah hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yang paling Allah cintai adalah seorang hamba yang melakukan hal-hal yang wajib ditambah hal-hal yang sunnah. Kalau seorang hamba itu tekun mendawamkan hal-hal yang sunnah, tentunya setelah kewajibannya selesai, maka Allah mengatakan, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Saya akan menjadi pendengaran yang dia pakai. Saya akan menjadi tangan yang dia pakai. Saya akan menjadi kaki yang dia pakai. Tentunya itu bukan hakikat ya. Itu adalah bahwasanya Allah itu memberkahi matanya, memberkahi tangannya, memberkahi kakinya. Itu adalah para wali-wali Allah. Maka jangan heran ketika wali-wali Allah ini bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Tangannya tidak seperti fungsi tangan kita pada umumnya. Kakinya tidak seperti kaki kita manusia pada umumnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Maka bukan suatu khurafat atau cerita-cerita bohong atau sekedar hayalan. Seorang wali itu hari ini, detik ini juga ada di sini, kemudian juga ada di tempat lain. Itu bukan sesuatu yang hayalan. Itu suatu yang merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hadis bernama Imam Suyuti dalam sebuah kitab dikisahkan
Beliau itu asli Asyut. Asyut itu salah satu provinsi di Mesir. Tapi beliau tinggalnya di Kairo. Kuburannya atau makamnya sekarang juga ada di Kairo. Dalam sebuah kitab diceritakan Imam Suyuti ini punya gulam. Gulam itu adalah anak kecil atau santrinya lah yang biasa dibawa kemana-mana. Sama dengan kita kalau melihat ulama pada saat ini itu ada yang suka bawain kitabnya, itu namanya gulam ya. Nah, Imam Suyuti punya gulam. Suatu saat Imam Suyuti itu nawari kepada gulamnya, ya gulam katanya, kamu mau ikut nggak ke Mekah? Katanya. Mau ikut nggak ke Mekah? Kalau mau ikut pejamkan mata. Pejamkan mata dia. Melangkah 3 kali sudah sampai Mekah. Setelah udah ibadah di Mekah udah puas, ditawari lagi, wahai gulam mau kembali ke Kairo apa masih tetap di sini? Saya mau kembali ikut Anda. Gitu. Penjam mata sudah sampai Kairo. Itu bukan sesuatu yang khurafat, bukan. Ilmu seperti itu tuh ada, namanya toyul art, melipat bumi. Toyul art bahasa Arabnya. Itu adalah wali-wali Allah tuh dikasih seperti itu. Makanya jangan heran dulu-dulu ada kisah wali-wali Songo seperti apa. Kalau kita pakai logika sekarang ya kita akan mengatakan itu khurafat. Oh itu hayalan dan sebagainya. Khawatir kalau kita seperti itu cara pandang kita. Kalau kita hidup di zaman dulu, zaman Nabi, nampaknya kita nggak akan jadi orang yang beriman. Kenapa? Ada yang lebih nggak masuk akal lagi. Perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, perjalanan Isra dan Mi'raj itu cuma semalam. Sebagian sahabat murtad, sebagian kecil murtad. Karena apa? Nggak masuk akal. Oh Muhammad sudah jadi pendusta ini. Nggak mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina, Palestina Sidratul Muntaha, ke langit paling tinggi itu dalam semalam. Nggak masuk akal, dusta. Sebagian sahabat protes kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu temanmu itu sudah menjadi pendusta itu. Masa kata perjalanan begini, nggak masuk akal itu. Kata Abu Bakar, seandainya lebih aneh dari itu, tapi yang mengatakan adalah Muhammad, maka saya akan mempercayainya. Makanya beliau mendapatkan, gara-gara itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Di Quran juga dijelaskan, diceritakan kisah siapa? Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman buat sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Balkis ke sini, memindahkan? Jin Ifrit akhirnya mengatakan, sebelum kamu berdiri Sulaiman, kerajaan Balkis sudah ada di hadapan. Akhirnya ada seorang soleh manusia, seorang soleh kaumnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya bisa lebih cepat daripada tawaran Ifrit itu, pimpinannya jin. Ternyata ada manusia lebih hebat, Pak. Mau nggak percaya, itu ada di Quran itu. Mau khurafat juga itu, bukan khurafat itu Pak, di Quran itu. Ada seorang manusia bukan jin mengatakan, Sulaiman saya lebih cepat daripada Ifrit sebelum matamu berkedip. Itu ilmu apa yang dipakai itu? Di ilmu seperti itu ada. Kenapa sekarang ini jarang yang punya seperti itu? Ya karena memang sama Allah itu sudah diganti dengan teknologi. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang zaman dahulu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah ganti dengan ilmu yang lain. Nah, kalau dulu itu udah nggak pakai paspor, Pak. Mau ke Mesir tinggal kedip mata nyampe, Pak. Mau ke Mekah udah nggak pakai antri-antrian, tinggal kedip mata sampai. Ya. Mungkin barangkali di zaman sekarang mungkin ada, tapi memang tidak terekspos. Barangkali juga ada ikut yang ngaji di sini. Beliau ya. Ya, kita nggak tahu. Wali-wali mastur kita nggak tahu. Wali-wali mastur yang tertutup kita nggak tahu. Karena biasanya ilmu-ilmu seperti itu Allah sisakan, tapi memang sedikit saja. Bahkan Imam Suyuti itu pesan pada gulamnya, jangan kamu ceritakan kejadian ini sebelum saya meninggal. Makanya karomah-karomah wali itu bukan ditampak-tampakkan, Pak. Jadi seorang wali Allah itu kalau karomahnya kelihatan, itu malunya seperti perempuan kelihatan orang darah haidnya. Jadi perempuan biasanya untuk menyembunyikan darahnya itu dengan berbagai cara, bagaimana tidak kelihatan orang. Begitu juga wali-wali Allah menyembunyikan karomahnya itu seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Malu kalau ketemu. Kalau ketahuan orang kalau dia wali itu malu. Bahkan ada seorang wali itu asal dia ketahuan di tempat itu dia wali, dia pindah.
Makanya kalau tiba-tiba ada pindah dari kampung sunnah, kayaknya itu walinya sudah mulai ketahuan itu, udah nggak mau lagi waduh di kampung sunnah sudah ketahuan ini derajat saya ini, pindah dia, pengen di tempat yang orang lain semuanya nggak kenal gitu. Nah, itu kita husnudzonnya gitu, ada orang pindah dari kampung sunnah, kewaliannya kayaknya sudah dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu wali-wali mastur seperti itu. Wali itu malu, ketahuan ahli ibadah malu, disembunyikan betul dari orang-orang. Jadi jangan sampai kata Imam Ghazali itu kita itu rugi karena tidak melakukan hal-hal yang sunnah, hanya wajib-wajib saja. Kalau level-level kita ini penting sekali mengamalkan hal yang sunnah. Kenapa? Salah satu fungsi melakukan ibadah sunnah adalah untuk menutup lubang atau celah di ibadah-ibadah wajib kita. Barangkali sholat subuh kita tadi itu ada nggak khusyuknya, barangkali sedekah wajib kita, zakat yang wajib itu ada nggak ikhlasnya, atau harta itu yang dipakai itu tidak halal 100%, barangkali. Maka kita tutup celah-celah itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Wa kasbid darajatil aliyah fil faradis. Ya, Firdaus ini salah satu nama surga. Jadi surga itu punya beberapa nama. Di sini Imam Nawawi dalam kitabnya Bahjatul Wasail, beliau mengatakan, beliau menukil dari kitab Nuzhatul Majalis, wa awwalul jinani darul jalal. Salah satu nama dari surga itu adalah Darul Jalal. Nah, Darul Jalal ini terbuat dari minal lu'lu'il abyadi, terbuat dari mutiara putih. Jadi ada surga namanya Darul Jalal, itu diciptakan oleh Allah, terbuat dari mutiara putih, al-lu'lu' al-abyad. Ya seperti apa? Yaitu mala ainun ra'at. Walaupun kita tahu mutiara putih seperti apa di dunia, pasti surga nggak seperti yang kita bayangkan. Mala ainun ra'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, mala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga, mala udhun mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terdetak dalam hati seseorang. Jadi kita terbesit, oh kayaknya surga seperti ini, udah pasti salah itu. Udah pasti salah. Jadi surga yang pertama adalah Darul Jalal, terbuat dari al-lu'lu' al-abyad, mutiara putih. Kemudian surga yang kedua namanya Darussalam. Ya kan, Allahumma antas salam minkas salam, itu Darussalam. Itu adalah salah satu nama surga. Terbuat dari min yakuti ahmar, dari yakut, batu yakut yang merah. Nama batu ya yakut. Kemudian yang ketiga adalah Jannatul Ma'wa. Itu terbuat dari zabarjat akhtar, zabarjat, zamrud, di batu zamrud yang hijau. Yang keempat namanya Jannatul Khuld. Itu nama min marjani asfar, dari batu karang kuning. Batu karang ada yang kuning, itu mahal juga itu kalau kita sekarang lihat. Yang kelima adalah Jannatun Naim. Ada surga yang namanya Jannatun Naim, terbuat dari fiddah baydha, dari perak putih, terbuat dari perak putih. Yang keenam adalah Jannatul Firdaus. Nah ini yang tadi kita bahas, yaitu surga Firdaus, min zahabi ahmar, terbuat dari emas merah. Ternyata emas itu ada yang kuning yang kita kenal, ada yang merah, bahkan ada yang warna-warna yang lain. Itu emas, terbuat dari emas merah. Yang ketujuh adalah Jannatu Aden, terbuat dari durrin abyad. Durrin itu sama dengan lu'lu' ya, mutiara, mutiara yang putih. Kemudian yang kelima, yang kedelapan adalah Darul Qoror, adalah Darul Qoror, salah satu nama surga. Ini tidak disebutkan ini terbuat dari apanya ini. Wa qala Ibnu Abbas kusurul jannati adadu nujumis sama. Jumlah istana di surga itu sejumlah dengan bintang di langit. Jadi banyak istana di surga itu. Masa kita nggak dapat satu aja gitu kan? Jadi kita investasinya sejak di dunia. Jadi jangan sampai kata Imam Ghazali kita tidak melakukan hal-hal yang sunnah sehingga kita sehingga kita hanya balik modal saja. Fatatahassar idza nazarta ila manazilis shaimin. Sehingga ketika kamu tidak melakukan hal-hal yang sunnah itu, fatatahassar, kamu merasa rugi
Idza nazarta ila manazilis shaimin, ketika kamu melihat tempat orang-orang yang ahli puasa. Kama tanzur ilal kawakibid durriyah wa hum fi a'la illiyin, di mana orang-orang yang ahli berpuasa itu ada di surga paling tinggi. Jadi ternyata ada penyesalan juga nanti di surga ketika kita hanya mencapai surga derajat paling rendah. Kemudian kita melihat surga tertinggi dan di sana adalah tempatnya orang-orang yang ahli puasa. Ternyata di sini disebutkan ada penyesalan juga. Karena apa? Karena mereka ada di sana itu adalah untuk setelah menanam memanen. Jadi itu hasil panennya itu di akhirat. Kalau sudah meninggal seseorang itu sudah nggak bisa lagi menambah darajatnya di surga, nggak bisa. Jadi untuk menentukan derajat kita di surga itu ditentukan saat kita masih hidup. Makanya disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya akhirat. Jadi akhirat itu tempat panen saja. Kita menanam apa di dunia, maka itu yang akan kita panen di akhirat. Maka perbanyaklah biji tanaman sejak kita di dunia sebelum ajal menjemput. Kenapa? Agar kita panennya juga banyak. Kita tanam bibit unggul, kita panen juga bagus. Jadi jangan sampai menyesal, kata Imam Ghazali, ketika kita ada di surga ternyata ada surga yang lebih tinggi lagi, lebih enak lagi, VIP ternyata kita nggak bisa masuk. Karena apa? Tiket kita nggak cukup. Kita belinya tiket ekonomi. Rupanya kawan kita, tetangga kita punya tiket VIP dengan amalan-amalan luar biasanya ketika dia masa hidup. Akhirnya kita menyesal. Penyesalan di akhirat tidak berguna. Wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalatis thawabi fi siyamiha yaumu arafah li ghairil hajj. Dan hari-hari yang mulia, yang utama, sebagaimana keterangan dari hadis akan kemuliaan dan keutamaannya dan banyaknya pahalanya ketika kita melakukan ibadah puasa adalah, pertama adalah yaumu arafah li ghairil hajj, adalah hari Arafah bagi yang tidak haji. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, bukan Muharram, Zulhijjah. Jadi kalau kita sudah hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi itu adalah hari yang sangat mulia untuk berpuasa. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat, karena memang hari ini saling ada yang lebih mulia daripada yang lain. Ini adalah sunnatullah. Seperti juga tempat itu ada yang lebih mulia daripada tempat yang lain. Para rasul juga ada yang lebih mulia dari rasul yang lain. Para nabi juga ada yang lebih mulia. Kita sendiri juga begitu. Manusia biasa ini ada yang derajatnya sama Allah diangkat lebih mulia, ya kan, daripada manusia yang lain. Hari juga begitu. Hari Jumat itu lebih mulia karena Sayyidul Ayyam dibandingkan hari Kamis misalkan. Nanti hari Arafah lebih mulia dibandingkan hari yang lain. Itu adalah sunnatullah. Bahkan tempat juga begitu. Dulu ini sebelum dibangun masjid, apa dulu dia? Adalah singkong ya. Kebun singkong. Itu biasa saja. Tapi giliran sudah didirikan masjid, maka itu menjadi tempat yang mulia. Makanya para ulama itu berbeda pendapat. Sebenarnya tempat yang paling mulia itu mana? Ada yang mengatakan Mekah, ada yang mengatakan Madinah, ada yang menengahi. Kalau untuk tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan, itu adalah tempat paling mulia di muka bumi, bahkan dibandingkan Ka'bah itu sendiri. Al-Hafidh Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, pensyarah terbaik Sahih Bukhari, Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasannya kenapa kok makamnya Rasulullah itu lebih mulia daripada Ka'bah? Karena itu adalah tanah di mana Rasulullah diciptakan. Jadi orang itu akan meninggal dari tanah yang dibuat menciptakan dia. Jadi orang itu akan dikuburkan di tempat dia diciptakan, dari tanah itu. Kita ini perlu sadari atau tidak, orang dari jauh-jauh di kuburan Firdaus ini itu kan dari mana-mana itu orang. Memang dia dari tanah situ diciptakan. Jadi makam Rasulullah SAW itu adalah mulia karena Rasulullah itu diciptakan dari tanah situ. Nah, maka orang itu atau sesuatu itu bisa syaraf atau bisa syarif, bisa mulia lil mujawarah, karena dia dekat dengan sesuatu yang mulia. Seperti Rabiul Awal sebentar lagi, atau sudah masuk ini jangan-jangan.
Ya, sudah masuk atau enggak besok kalau tidak salah. Sudah masuk Rabiul Anwar atau Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, bulan ini bulan biasa indal Arab. Orang-orang Arab menganggap bulan biasa, Rabiul Awal itu bukan istimewa. Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan di bulan itu, bulan ini menjadi mulia. Kata para ulama, kenapa Rasulullah, hikmahnya Rasulullah dilahirkan di bulan yang biasa-biasa saja, agar orang tidak mengatakan bahwasannya Rasulullah itu mulia karena bulan mulia, tapi agar dibalik, bulan ini menjadi mulia karena Rasulullah. Bukan Rasulullah menjadi mulia karena bulan ini, tapi bulan ini menjadi mulia karena Rasulullah SAW lahir di bulan itu. Maka ini perlu kita sambut ya, bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar ini dengan senang, dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena hanya dengan cinta saja itu pahalanya luar biasa. Karena dikisahkan dalam sebuah khobar, dalam sebuah riwayat, Abu Lahab paman Rasulullah yang paling getol memusuhi Rasulullah, garda terdepan untuk menghadang dakwah ponakannya. Karena Abdullah, ayah dari Rasulullah ini adalah saudaranya Abu Lahab, saudara kandungnya Abu Lahab, anaknya Abdul Muttalib ya. Jadi sangat getol memusuhi. Bahkan dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sudah dinas bahwasanya Abu Lahab itu dan neraka, saudara. Itu saja ada keterangan yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan ternyata Abu Lahab ini setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Karena di hari Senin dilahirnya Rasulullah SAW, Thuwaibah, yaitu budaknya, budak Abu Lahab ini ngasih tahu Abu Lahab bahwasannya saudaramu atau ponakanmu itu lahir bernama Muhammad. Bahagia, saking bahagianya Abu Lahab ini, Thuwaibah yang ngasih kabar itu dimerdekakan. Thuwaibah yang ngasih kabar akan kelahiran Nabi Muhammad itu dimerdekakan sama Abu Lahab. Karena cinta dan bahagianya itu, walaupun sesaat itu aja, setelah itu menjadi musuh terbesarnya Rasulullah. Itu setiap hari Senin di mana Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab itu siksanya diringankan. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam sebuah bait syairnya mengatakan, kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, jikalau orang kafir yang satu ini namanya Abu Lahab ini, ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, sudah dinas oleh Al-Quran dia itu kekal di neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Ada sebuah kabar, sebuah riwayat, sebuah hadis yang menjelaskan setiap dia hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, siksanya diringankan karena lisururi bi ahmada, karena dia bahagia akan lahirnya Ahmad, yaitu Rasulullah SAW. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi, maka bagaimana dengan orang, dengan hamba yang sepanjang hidupnya tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida, yaitu cinta bahagia dengan Rasulullah SAW, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid. Artinya apa? Kalau Abu Lahab saja hanya senang sebentar saja sudah begitu pahalanya, bagaimana dengan umat Rasulullah yang sepanjang hidupnya itu cinta dengan Rasulullah SAW. Nah, makanya bulan Maulid ini jangan dibid'ah-bid'ahkan ini. Bahagia kok bid'ah, senang dengan Nabi kok bid'ah? Nggak ada itu bid'ah-bid'ah. Ya, Nabi itu merayakan juga hari Senin. Setiap hari Senin ditanya sama para sahabat, kenapa kok puasa hari Senin? Zaka yaumu wulidtu fi, zaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Bahwa kemudian perayaannya pakai puasa, perayaannya pakai bagi-bagi permen, perayaannya pakai nyembelih kambing, itu cuman caranya saja. Yang penting adalah itu adalah ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada bid'ah-bid'ahan itu. Jadi itu adalah tanda cinta. Tentu saja bukan hanya sekedar maulid ya. Kita barengi dengan apa? Dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, ini kata para ulama juga, yaumu Arafah lebih mulia mana? Di sini disebutkan wa yaumu Asyura wal ashrul awal min Dzulhijjah. Jadi salah satu waktu yang mulia itu adalah ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah.
10 pertama bulan Zulhijjah mulia. Bahkan khilaf para ulama, lebih mulia mana waktu 10 pertama Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Nah, akhirnya para ulama menjawab, karena di 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, tapi di 10 awal Zulhijjah itu ada Yaum Arafah. Lebih mulia mana? Kata para ulama, malamnya lebih mulia 10 malam terakhir Ramadan, tapi kalau dilihat dari siangnya lebih mulia hari Arafah. Lebih mulia 10 apa? 10 awal Zulhijjah. Jadi kita penting mengetahui waktu-waktu yang utama. Kenapa sih kita penting mengetahui waktu-waktu utama? Karena ibadah di waktu itu pahalanya lebih besar daripada ibadah di waktu yang lain. Jadi bonus ibadah atau pahala di waktu itu lebih besar daripada di yang lain. Seperti masjid, masjid tempat yang mulia. Sholat di masjid jauh lebih besar pahalanya daripada sholat di rumah. Sholat di Mekah lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholat di Jakarta. Karena apa? Beda tempatnya. Lebih mulia ini daripada ini. Begitu juga waktu. Jadi kita sedekah di hari Jumat jauh lebih besar pahalanya di hari Sabtu misalkan. Karena apa? Karena hari Jumat hari yang lebih dimuliakan daripada hari Sabtu. Jadi itu cara orang-orang soleh beribadah. Dia itu at-tahari, selalu mencari-cari sesuatu itu yang melipat gandakan. Jadi kalau ada hari mulia dia beribadah di situ, ada tempat yang mulia dia beribadah di situ. Jadi itu adalah penting mengetahui hari-hari yang mulia. Yaitu hari Arafah bagi yang tidak haji. Bagi yang haji bagaimana? Puasa di bulan Arafah, puasa di hari Arafah. Para ulama mengatakan makruh, tapi tidak sampai haram. Wa yauma Asyura, yaitu hari 10 Muharram. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah kemana? Hijrah ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Yahudi. Puasa dia, ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun najallahu fihi Musa. Ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi dengan cara dirayakan oleh orang-orang Yahudi, dirayakan. Jadi bebasnya Nabi Musa dari Fir'aun dirayakan dengan cara berpuasa. Itu pun dipakai oleh Nabi, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk puasa di hari Asyura. Tapi Rasulullah memerintahkan ditambah 1 hari sebelumnya, Tasu'a, hari ke-9, atau ditambah hari ke-11. Kenapa? Agar berbeda dengan amalan orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah menjalankan itu adalah untuk apa? Syukron, untuk bertasyakuran. Makanya dari hal-hal seperti ini para ulama itu berijtihad, kita ini boleh melakukan hal-hal yang tujuannya untuk bersyukur, termasuk merayakan ulang tahun, ya kan? Ada hari ibu, itu bukan bid'ah. Itu adalah ungkapan rasa syukur di momen yang tepat. Lalu semuanya dianggap semua yang baru itu bid'ah, ya susah kita. Dan tidak seperti itu cara berpikir manhaj dalam Islam itu tidak seperti itu. Asal nggak zaman Nabi sudah berarti bid'ah sesat. Ini yang memecah belah umat. Karena orang-orang Yahudi puasa, Rasulullah memerintahkan puasa di hari Asyura, tapi agar berbeda dengan orang Yahudi diperintahkan juga di hari ke-9-nya. Wal asyru al-awwal min Dzulhijjah wal asyrul awwal minal Muharram. 10 pertama bulan Muharram itu juga hari yang mulia. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa shaumu al-ashhuril hurum minal fadail. Wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Begitu juga puasa di bulan-bulan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, saya kira itu. Kemudian juga ada dianjurkan adalah puasa di Ayyamis Sud, yaitu hari-hari yang hitam. Kita kenalnya itu Ayyamul Bid ya. 13, 14, 15. Sebenarnya ada lagi sunnah, yaitu hari-hari yang hitam. Hari-hari yang hitam itu kapan? Yaitu para ulama mengatakan di akhir bulan, yaitu dimulai 27. Karena misalkan menghitung 29 bulan itu berarti 27, 28, 29, 3 hari. Jadi kalau bulan itu genap 30 berarti mulainya 28. Itu adalah disunnahkan juga berpuasa. 28, 29, 30. Ini memang tidak terlalu populer saya rasa ya.
Jadi itu adalah wa ayyamul bid. Nah, ini disebutkan juga, yaitu hari-hari ayyamul bid, yaitu ats-tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 16. Bagaimana kalau bertepatan dengan Zulhijjah? Karena tanggal 13 Zulhijjah itu masih ayyamut tasyrik, haram berpuasa. Ya kan, tanggal 10-nya kita hari besar. 11, 12, 13 haram berpuasa, hari tasyrik. Nah, kata para ulama kalau bertepatan dengan Zulhijjah maka ayyamul bid itu ditambah 1 hari setelah 15, jadi 16. Jadi dihitungnya adalah 14, 15, 16. Nah, jadi kalau bertepatan dengan Zulhijjah itu apa? Jangan puasa 13-nya. Kalau punya istiqomah apa? Istiqomah puasa ayyamul bid. Nah, saya kira itu udah selesai ya. Saya kira itu sudah selesai tentang pembahasan tentang etika-etika berpuasa dan hari-hari yang utama dalam berpuasa. Itu hari-hari di mana pahala puasa itu dilipat gandakan. Kita ini penting untuk rajin berpuasa. Karena apa? Inna syaitana yajri fil insani majrad dam. Karena setan ini masuk atau beraktivitas dalam tubuh manusia itu melalui saluran darah. Jadi kalau darah kita ini kotor, kebanyakan makan haram, biasanya juga perilakunya juga perilaku yang haram. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawat. Seandainya setan ini tidak mengitari hati anak Adam, maka mereka itu pasti bisa melihat kerajaan langit. Jadi tembus pandang gitu. Kita ini sekarang ini udah nggak bisa tembus pandang, ini udah paling atas, ini nggak bisa lihat lagi dah. Karena mata kita terbatas pandangan orang biasa. Tapi seandainya kata Rasulullah SAW, hati anak Adam ini tidak banyak disibukkan, dikitari, diganggu oleh setan, lanadharu ila malakutis samawat, pastilah manusia itu dapat melihat kerajaan langit. Seperti Rasulullah SAW melihat surga, melihat neraka, melihat Jibril, tembus pandang semua. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah kepada firasatnya seorang mukmin, karena seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Kala itu rongsen itu. Maka hati-hati kalau berhadapan dengan ulama yang karismatik, seorang wali min auliyaillah itu bisa melihat. Maka dulu kita diajari orang tua kita kalau mau sowan ke kiai itu membersihkan diri dulu, Pak. Puasa dulu, tidak melakukan hal-hal yang haram, karena biar nggak nampak apa yang ada di muka kita ini di hadapan ulama. Ada seorang ulama itu dikasih keistimewaan seperti itu. Kedatangan seorang pejabat ada di Jawa Timur, saya tidak sebutkan namanya, seorang ulama itu dari jarak sekian kilo itu sudah bau busuk. Ini oknum pejabat, bukan semua pejabat, bukan ya, bau busuk dia. Ternyata pejabatnya itu ahli korupsi. Jadi ada seorang ulama itu dijaga sama Allah seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak dibau oleh yang lain, dia itu memiliki kemampuan itu, memiliki kemampuan melihat, memiliki kemampuan mencium, memiliki kemampuan seperti itu. Itu karena apa? Semua itu karena kemuliaan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi dia itu rajin mengamalkan hal-hal yang sunnah, tentunya setelah hal-hal yang wajib. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Pertanyaan saya nggak populer kan? Ya. Tapi ada yang mengkritik di hari saya mengenai karomah para orang soleh itu, seperti Imam Suyuti, pegulamnya itu dikasih penjabatnya bisa ada di Mekah, terus balik lagi bisa ini. Sepertinya kok melebihi hujjat Nabi ya. Kalau Nabi kan Isra Mi'raj itu setelah Isya balik lagi sebelum subuh ya. Itu lebih dari itu saya yakin gitu ya. Yakin. Malah dalam cerita juga pernah di tataran Sunda ini, yang santang itu dia sholatnya pernah sholat katanya di Mekah, dia ketemu dengan Sayyidina Ali, nah gitu kan. Nah ini pertanyaan saya ini, kira-kira hikmah yang bisa ditangkap
yang bisa ini, kira-kira apa hikmah apa di balik itu semuanya? Ya, sudah. Mengira. Ya. Mati dari sana. Jadi apa yang terjadi dari Imam Suyuti itu bukan berarti lebih hebat dari Rasul, bukan. Jadi nanti jangan sampai kita dipahami seperti itu. Kayak misalkan Imam Ahmad, dia sholat. Ya. Jadi jangan dipahami sesuatu yang luar biasa dari selain Nabi itu berarti lebih hebat daripada Nabi. Nggak begitu logikanya. Saya kasih contoh yang lain. Imam Ahmad itu setiap malam sholat 300 rakaat. Berarti 150 kali sholat. Dan tidak ada riwayat dari Nabi itu. Apakah itu Imam Ahmad lebih hebat daripada Nabi? Nggak begitu. Atau Imam Syafi'i, sehari semalam setiap di dalam sholat itu hatam Al-Quran. Tidak ada riwayat dari Nabi hatam Al-Quran semalam. Lalu Imam Syafi'i juga setiap Ramadan sehari semalam hatam 2 kali hataman. Tidak ada riwayat Nabi hatam 2 kali hataman. Tidak bisa dikasih logika seperti itu. Apa yang terjadi pada orang setelah Nabi yang tidak Nabi lakukan kemudian berarti dia lebih mulia dari Nabi? Enggak. Nabi itu dengan nabinya sendiri sudah luar biasa mulia. Para sahabat juga dengan status sahabatnya sendiri jauh lebih mulia daripada generasi setelahnya. Walaupun generasi setelahnya itu ibadahnya luar biasa. Jadi tidak bisa ya dipakai logika berbalik seperti itu. Ini juga nanti berefek pada logika yang salah yang banyak sekali kita dengar pada hari ini. Seandainya perbuatan itu baik, pastilah Rasulullah melakukan lebih dulu. Pastilah para sahabat salaf melakukan lebih dulu. Itu logika yang salah itu. Itu nggak ada logika dalam kitab usul fikih seperti itu, dalam kitab kajian Islam seperti itu nggak ada. Jangan dibentur-benturkan seperti itu. Akhirnya sekarang logika itulah yang membenturkan. Ketika sholat taraweh 20, ada sebuah hadis yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 11 dengan witir, ada yang mengatakan 13 dengan witir, ada yang dibenturkan. Umat dibenturkan, kamu ikut Umar apa ikut Nabi? Ini kan logika yang sakit ini, Pak. Kok bisa umat ini dibenturkan antara sahabat dengan nabinya? Yang salah itu cara kita memahami manhaj berpikir dalam Islam. Sebenarnya metodologi berpikir dalam Islam itu seperti apa sih? Apakah yang tidak ada zaman Nabi udah pasti haram, udah pasti sesat? Enggak begitu cara berpikir Islam. Makanya muncullah ilmu usul fikih. Itu adalah ilmu untuk berijtihad. Makanya kita tahu Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, pertamanya ragu, gak mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak diperbuat Rasulullah. Tapi Umar selalu mengatakan wallahi hadza khair, demi Allah ini adalah baik. Akhirnya dikumpulkan Quran sampai ke kita, ada kumpulkan. Kemudian Sayyidina Utsman azan 2 ketika hari Jumat, azan yang kedua. Itu adalah bid'ahnya Sayyidina Utsman. Iya kan? Belum Sayyidina Umar. Bid'ah Sayyidina Umar itu apa? Taraweh 20. Jadi kalau kita mau disebut ahli bid'ah, yang paling ahli bid'ah itu kibar sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang besar-besar itu adalah orang yang paling ahli bid'ah itu. Kalau kita metode berpikirnya apa yang tidak dilakukan Rasul adalah itu pasti haram. Andaikan itu baik pasti Rasul melakukan dulu. Nggak bisa dipakai logika seperti itu. Ini logika yang salah. Di Islam itu nggak benar. Makanya nggak ada di dalam usul fikih, nggak ada itu. Begitu juga ketika lebih hebat, kok sepertinya wali itu Imam Suyuti lebih hebat daripada Rasulullah? Nggak begitu juga, nggak bisa tarik begitu. Jadi setiap likul lima qaumin maqal, setiap tempat itu ada perkataannya sendiri, ada hikmahnya sendiri. Kenapa zaman Rasul begini, kenapa zaman sahabat begini? Bukan berarti Umar itu lebih hebat daripada Rasulullah ketika sholat tarawih 20, bukan. Umar ini membuat-buat syariat sendiri, berarti lebih hebat, nggak begitu.
Berarti Imam Suyuti ini lebih hebat daripada Rasulullah. Rasulullah saja apa? Semalam ya Isra Mi'raj, bukan. Jadi nggak bisa dibentur-benturkan seperti itu. Dan kisah Kian Santang ketemu Sayyidina Ali, sesuatu yang tidak mustahil secara akal tidak perlu kita ingkari, kecuali dia datang dengan syariat baru. Misalkan Kian Santang bertemu Sayyidina Ali kemudian bawa syariat baru, misalkan ini benar. Bahwasanya apa? Oh ternyata sholat itu sudah nggak 5 lagi, sholat itu 8 waktu. Itu berarti itu jelas sesat itu. Itu juga berkaitan dengan mimpi. Mimpi itu bisa dipakai dalil kalau tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kata para ulama, bagaimana seandainya dari dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Meskipun Qiyas sebagian orang tidak menganggap, tapi itu khilaf ghairu mu'tabar, itu tidak dianggap itu ya, karena sangat sedikit. Ini ittifaq para ulama, ada 4 sumber dalam metodologi mengambil hukum dalam Islam: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada namanya dalil-dalil atau sumber yang mukhtalaf fiha, yang diperdebatkan oleh para ulama. Seperti Imam Malik memakai amal ahli Madinah. Oh, ahli Madinah dulu begini cara sholatnya, begini cara ininya. Nah, apakah itu bisa dipakai sumber dalil? Imam Malik mengambil itu sebagai sumber dalil, tapi imam-imam yang lain tidak memakai itu. Khilaf, perbedaan. Ada syar'u man qablana, syariat umat sebelum umat Islam yang umatnya Nabi Muhammad, bisa nggak dipakai sandaran dalil? Khilaf para ulama. Maslahah mursalah, khilaf para ulama. Saddud dzari'ah, khilaf para ulama. Ada puluhan sumber dalil di dalam pengambilan istinbat hukum Islam itu yang berbeda para ulama. Yang sepakat cuma 4 tadi. Begitu juga misalkan mimpi. Bagaimana? Orang mimpi Nabi disuruh haji misalkan. Orang di Bogor mimpi Nabi. Wahai fulan, Pak Sambas mimpi Nabi. Udah pernah Pak? Belum? Semoga segera mimpi Nabi. Pak Sambas mimpi Nabi, sama Nabi disuruh, wahai Sambas, kamu tahun ini haji. Kata para ulama, bagi Pak Sambas itu wajib. Hajinya itu wajib, karena itu perintah Rasul, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu pernah terjadi kalau tidak salah kepada Ibnu Qudamah, seorang ulama Hambali. Itu mimpi Nabi disuruh haji, berangkat haji dia. Tapi itu tidak bisa dipakai dalil untuk orang lain. Artinya Pak Sambas yang mimpi kemudian ngajak-ngajak seluruh kampung sunnah, weh ini perintah dari Nabi maka wajib untuk kita. Enggak, bagi yang mimpi saja. Karena ini mimpi bisa dijadikan dalil kata para ulama jika mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat yang sudah baku. Nah itu kaidah-kaidah itu banyak ya. Jadi mimpi apa kemudian tidak bertentangan dengan syariat. Nah Kian Santang dan ketemu dengan Sayyidina Ali. Ada nggak hal-hal yang aneh? Cuman cerita ketemu saja, antara 2 saja. Kita tidak wajib percaya itu satu. Kita tidak wajib percaya itu. Tapi hal itu juga tidak merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi kita ini tidak wajib mempercayai karomah ulama tertentu. Misalkan Pak Sambas seorang wali, saya wajib nggak mempercayai karomah Pak Sambas? Nggak wajib. Tapi secara umum bahwasannya para wali Allah itu punya karomah, itu wajib kita imani secara umum. Tapi bahwa karomah ini karomahnya Pak Sambas, itu saya nggak wajib. Pak Sambas bisa ini bisa nggak wajib saya. Tapi secara umum itu bagian dari akidah. Kita meyakini bahwasannya para wali itu memiliki karomah, itu menjadi kewajiban akidah kita. Bahwasanya para wali punya karomah sebagaimana para rasul punya mujizat. Tapi bahwasannya si fulan karomahnya begini itu tidak wajib. Begitu ya. Jadi tadi itu. Jadi sesuatu yang kita santang, hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Jadi hikmah itu dhalatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari mukmin. Dimanapun dapat, kata Rasulullah, ambil. Baik itu hikmah dari tukang di pasar, hikmah. Jadi hikmah itu pelajaran hidup ya. Itu dimanapun, mau dari anak kecil, mau dari orang yang dewasa, mau jadi dari tukang bangunan, ada kalam-kalamnya yang hikmah, ambil. Karena itu al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilangnya orang mukmin. Maka kata Rasulullah, dimanapun kamu dapat, ambil. Nah itu Allah alam. Nanti mungkin banyak hal yang kalau itu memang benar Kian Santang ketemu Sayyidina Ali. Tapi kalau tidak ada syariat baru, ya nggak ada masalah. Sesuatu yang mungkin, tapi kita tidak wajib percaya. Boleh nggak percaya? Boleh. Tapi kalau ada syariat baru, nggak perlu kita percayai. Itu hal-hal yang seperti itu. Karena sesuatu itu nggak mustahil. Jadi Kian Santang ketemu Sayyidina Ali nggak mustahil. Sesuatu nggak mustahil. Karena kita untuk menafikan saja, kita kan nggak punya argumen juga. Kita mengatakan, oh bohong itu, Kian Santang ketemu siapa? Ketemu Sayyidina Ali. Apa argumennya? Nggak ada. Kecuali kemarin saya ketemu Kian Santang, ternyata dia ngaku bohong. Nah itu baru argumen itu. Tapi kita nggak punya argumen. Ada seseorang sekarang, orang kampung sunnah cerita ke kita, saya semalam mimpi Nabi. Mau antum nafikan?
Bagaimana cara menafikan? Oh ini ke masjid aja nggak pernah, puasa aja nggak pernah, utangnya juga banyak katanya, maksiatnya juga banyak, ngaku mimpi Nabi. Nggak bisa kita nafikan. Dengan dalil apa kita menafikan itu? Nggak ada. Bisa jadi Rasulullah itu datang ke mimpinya orang ahli maksiat, hikmahnya apa? Biar dia tobat. Nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi itu. Sesuatu yang gaib nggak bisa dihalangi. Rasulullah mau datang kepada siapapun itu urusan Rasulullah dan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pernah ketemu orang itu, wah itu orang mimpi Nabi itu tauhidnya harus murni, nggak ada. Itu syarat-syarat yang ente sebutkan itu bid'ah semua, saya bilang. Nggak ada dalam syariat. Kok ada orang mau mimpi Nabi itu harus yang akidahnya sesuai akidah ente, harus yang nggak ahli bid'ah. Itu dari mana syarat-syarat itu? Bisa saja bahkan Rasulullah datang ke mimpinya seorang kafir untuk agar orang kafir masuk Islam. Tidak ada yang mustahil, ya kan? Hal-hal yang gaib itu tidak ada yang mustahil. Saya kira cukup ya. Ada lagi, cukup satu lah. Ya, ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina masyayikhina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina masyayikhina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina masyayikhina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.